tidak ada banding karena hakim sudah memutuskan. Mungkin emang pada nggak dengar ya waktu orang. Jadi dari rangkaian 20 tahun cari berkah ini rangkaiannya akan masuk lagi, kita sudah kontrak di 8 titik ya, di Indonesia. 8 titik. Mulai Agustus di Bandung. Nanti endingnya di Jakarta. Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusula Syaifah dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari Christiana Baharudin yang terjun sebagai aktor. Nama Christiana Baharudin semakin dikenal masyarakat sebagai salah satu aktor Indonesia yang berbakat. Hal itu tak terlepas dari dukungan sang istri yakni Siti Badriah yang membebaskan Christiana untuk berkarya. Christiana Baharudin bahkan mengungkapkan bahwa Siti Badriah tak pernah melarangnya beradegan intim. Tak hanya itu, Siti Badriah juga membebaskan sang suami untuk syuting di tempat yang sangat jauh. Untuk proyek film selanjutnya, Christiana bahkan harus terbang jauh ke pulau terpencil di NTT. Namun walau mempercayai suaminya, Siti Badriah tetap mengirimkan orang kepercayaan untuk menjaga dan memantau Christiana. Lebih lanjut, aktor berusia 29 tahun ini menuturkan bahwa komunikasi adalah kunci dari hubungan dengan istri yakni Siti Badriah. Bisa diterima dengan baik dan bisa ditonton menjadi pelajaran yang baik juga untuk bisa dilihat. Support keluarga sendiri gimana sih dari kamu sendiri? Support banget kok. Siti nggak pernah membebaskan, nggak pernah melarang gue untuk beradegan apapun, maupun itu ada adegan yang lebih intimate, dia nggak pernah melarang itu karena dia mengerti kalau misalnya suaminya emang seorang aktor, jadi nggak ada masalah sama kayak gitu-gitu. Nanti kalau syuting jauh juga, Ya. dalam keluarga caranya bisa jauh dari seperti apa sih? Ya mau dibilang sedih sih sedih ya pasti, karena anak lagi lucu-lucunya banget, mau gimana juga, tapi kan bapaknya harus kerja, harus cari uang, kalau enggak gimana nanti kan, buat susu mahal lah. Jadi ya mau nggak mau kita harus tetap profesional kerja, yang penting dipantau terus dari ada CCTV kan di rumah, jadi kita lihat terus nih sarenanya sehat atau enggak di rumah, atau cengeng atau enggak, jadi terus aja dipantau sih. Ke Larantuka mungkin enggak ya, mungkin ke Jogjanya ya. Kalau Larantuka terlalu jauh soalnya kan dia pakai 2 pesawat gitu kan. Pertama pesawat besar lalu pesawat kecil yang kayaknya anak bayi kasihan banget, belum cukup lah bisa naik pesawat. Rencananya nanti di Larantuka berapa? Larantuka itu kalau nggak salah 2 minggu deh kalau nggak salah, 2 mingguan. Nah, berarti Ferry gimana sih mau ninggalin keluarga? Prinsipnya mungkin ke kasibatnya, ke anaknya, bakti keluarga jauh ke 2 kota, seperti apa sih? Dia udah mengerti lah Siti kalau misalnya suaminya mau kerja di luar kota, dan Siti juga ninggalin 1 orang kepercayaannya kan buat nungguin, takutnya macam-macam gitu. Nanti orangnya ngomong kalau bisa ada apa-apa, kalau ya dia percaya sih, kita satu sama lain pasti percaya sih Siti mau nyanyi di luar kota ataupun gua mau syuting di luar kota, ya yang penting saling komunikasi aja yang baik supaya terjalinnya juga bagus, jadi nggak ada yang curiga-curiga atau kayak gimana. Kita selalu video call, selalu teleponan, jadi ya santai aja. Berita selanjutnya datang dari Ibunda Ferry Irawan yang geram. Kuasa hukum Vena Melinda ini membacakan surat pribadi putranya di hadapan umum. Ibunda Ferry Irawan Haryati geram melihat tingkah Vena Melinda yang mengembalikan barang pribadi putranya di hadapan umum. Terlebih dalam proses pengembalian barang tersebut, Vena Melinda meminta kuasa hukumnya Nur Ahmad Riyadi untuk membacakan sepucuk surat yang pernah diberikan oleh Ferry Irawan. Melihat perilaku Vena Melinda, Ibunda Ferry Irawan ini beranggapan bahwa Ibu Ferrel Bramasta itu ingin melanjutkan panjat sosial. Wanita parubaya itu pun membandingkan Vena Melinda dengan dirinya yang ogah di wawancara. Dan tak hanya itu, Ibunda dari Ferry Irawan juga merasa bahwa Vena Melinda sudah menzolimi keluarganya. Terlebih ketika ada urusan suami istri, Vena Melinda lebih memilih memanggil wartawan dibandingkan menyelesaikan secara baik-baik. Nah, ini yang penting adalah pesan dari Bu Vena, kita mengembalikan pemberian barang yaitu gesper, Hermes, dan parfum.
hadiah ini ya. Jadi isinya adalah My Dearest Lovely Vena, sayang selamat ulang tahun ya, panjang umur, sehat selalu, semakin tawakal, tawadu dan istiqomah, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tetap menjadi istri yang soleha, ibu yang baik, dan semakin sayang sama suami dan anak-anak. Amin. Akan selalu untuk Vena. Moga-moga suka ya sayang dengan hadiahnya. Your husband dari Irawan. Tanggal 29 Juli 2022. Ya iyalah, harus dikembalikan. Ini kan pemberian kan harusnya sudah menjadi milik Mbak Vena. Kenapa dikembalikan Mbak Vena? Ya karena kan emang wajib dikembalikan kan. Karena kalau misalkan nggak dikembalikan pun pasti nanti nggak akan dipakai, daripada di rumah nanti disimpan jamuran, yang mending dikembalikan. Sama kayak parfum. Kami gimana ngelihat barang hadiah dari Mas Ferry Mbak dikembalikan? Iya, dikembalikan. Gimana ngelihatnya Mami sendiri? Nggak apa-apa, kembalikan. Atau memang sebenarnya kita mah udah ikhlas ya. Ferry juga kan ikhlas ngasihnya. Tapi kan ini maksudnya hadiah. Iya, hadiah. Hadiah tuh kalau hadiah mah udah milik pribadi. Ya, tapi ini Mas. Tadi Mami sempat gemetar bilang melihat karena terlalu miris melihat ini apa gimana Mi? Sedih lah sebagai ibu. Sampai sakit lama kalau. Sekarang pun masih aja dikasih Allah sakit. Oh gitu, mau dikembalikan Bu? Ini juga dikembalikan. Semua yang pernah diberikan Ferry kepada kami. Jadi tidak ada lagi hal-hal yang bisa sekiranya ke depannya akan menjadi masalah, karena saya tidak mau lagi ada masalah. Kasus KDRT sudah clear, Ferry Irawan secara sah dan meyakinkan dihukum 1 tahun atas KDRT secara fisik dan psikis. Tinggal cerai. Tidak ada KDRT. Jadi tinggal cerainya. Putusannya dari hakim tidak ada KDRT. Akan segera selesai di pengadilan agama. Saya mohon doanya dari teman-teman semua untuk kita mengawal kasus ini sehingga semua korban-korban KDRT dimanapun kalian berada nggak usah takut, jadi kita berdoa. Dan kasus soal cincin ini saya ikhlas untuk mengembalikan kepada keluarga karena saya pikir ini tidak kita biasakan. Misalnya ada memori-memori tertentu semua Allah sudah mengatur dan saya tidak pernah membenci siapapun, saya tidak pernah itu yang tepat. Mi, mengenai barang-barang yang udah diberikan Mbak Vena dikembalikan lagi nih, mau diapakan? Udah ada rencana dari keluarga seperti cincin tadi, kado, apakah disimpan saja apa gimana Mi? Ya, itu kan mengingat barang berharga juga ya Mi ya. Tunggu Ferry pulang. Tapi yang sering gimana lihat aja sih? Kenapa? Cincin nikah dibalikin. Nggak masalah, nggak apa-apa. Kan kita sudah ikhlas dari awal, sudah ikhlas ya. Tapi kalau Mas Saya Ferry di sendiri penjara ikhlas, tidak ada banding karena hakim sudah memutuskan. Mungkin emang pada nggak dengar ya waktu putusan hakim bahwa KDRT tidak ada buat Ferry, hanya psikis. Physically nggak ada ya? Nggak ada. Nggak usah yang ini aja. Dan itu apa tuh? Itu tuh sebenarnya bukan, kan dokter udah menyatakan hidungnya itu tidak ada retak, tidak ada patah, hanya mimisan, gitu aja. Ibu tapi mau bilang apa sih ke Mbak Vena nih, kan ketemu nih? Nggak usah. Ketemu. Iya, Nggak mau usah. disampaikan. Nggak usah. karena kan Nggak Masa usah. Nggak usah. jarang ketemu lagi. Nggak usah, nggak apa-apa. Seolah-olah saya tidak pernah bertemu. Tapi tadi selama melihat ini dia ada tegur sapa. Karena saya waktu mau ke rumahnya tidak dibukakan pintu, berarti kan udah putus benar-benar, itu aja. Saya tidak dari sebelumnya kan saya tidak kenal, sampai sekarang pun saya tidak kenal, itu aja.
Berarti ingin tutup buku aja ya, Bu? Tutup buku, benar-benar putus hubungan ya. Soalnya udah terlalu menyakitkan. Kasihan anak saya loh. Bisa dibilang benar-benar putus hubungan ya. Putus hubungan. Berarti kecewa berat ya dengan perlakuannya Mama Vena? Sebenarnya kalau tadi Mas sendiri balikin barang mendingan ke rumah aja. Iya, saya kan maunya ke rumah. Ya, makanya di depan. Berita selanjutnya, Rebecca Clover kini syuting lagi setelah sakit karena kasus video syur mirip dirinya. Kondisi artis Rebecca Clover berangsur-angsur membaik setelah meminta maaf ke publik karena disangkut pautkan dalam video syur yang mirip dirinya. Rebecca kini sudah kembali aktif bekerja setelah sempat vakum sementara karena kondisinya. Sandi mengatakan karena kondisi Rebecca kini sudah membaik, karena itu ia sudah mengambil beberapa job. Bahkan, Rebecca kini saat ini sedang syuting untuk proyek terbarunya. Sandi mengatakan ia kini masih menjalani asmara dengan Fadly Faisal. Sandi memastikan juga hubungan Rebecca dan Fadly tak bermasalah usai Rebecca disangkut pautkan dalam video syur yang mirip dirinya. Ngecek ke Fadly, juga ke klien kami, Rebecca, informasinya mereka juga belum lihat, tapi aku bilang suruh cek lagi mungkin di atau di siapa gitu. Tapi intinya dari klien kami, dengan selaku kuasa hukum bila ada panggilan sebagai warga negara yang baik akan kooperatif dalam proses pemeriksaan di Baris Krim Polri. Aku belum tahu ya, aku harus cek dulu. Tapi informasinya aku lihat kan di beberapa media udah ada surat semacam laporan ya, pembawaannya. Makanya kami harus mengecek lagi kepada klien kami apakah sudah menerima secara resmi atau baru mendapatkan informasi. Belum ketemu, belum ngobrol. Nanti akan kita bicarakan pada saat kita resmi menerima panggilan. Ya, seperti bilang tadi, sebagai waktu kami menyampaikan bahwa kami akan kooperatif sebagai warga negara yang baik akan hadir dalam proses pemeriksaan bila mana memang belum menerima panggilan resmi dari Baris Krim Polri. Kerjaan masih berjalan, alhamdulillah. Tadi pagi aku telepon juga lagi syuting. Siap. Tapi sejauh ini kondisinya Rebecca seperti apa sih? Mungkin dari sehat, alhamdulillah dan sudah lebih tegar dan lebih kuat. Kalau itu agak siap ya. Kesehatannya agak sedikit. Tapi sekarang alhamdulillah sudah kuat dan sudah melakukan aktivitas. Udah. Karena saya juga sudah ngecek ke Fadly, juga ke klien kami, Rebecca, informasinya mereka juga belum lihat, tapi aku bilang suruh cek lagi mungkin di 5 tahun hiatus, Velita Evelyn balik ke dunia akting dalam film Aku Rindu. Aktris peran Velita Evelyn akhirnya kembali ke dunia akting setelah 5 tahun hiatus. Melalui film berjudul Aku Rindu, Velita akan memerankan karakter seorang wanita bernama Lailani. Film Aku Rindu ini sendiri mengisahkan perjuangan Lailani yang terpanggil untuk membangun sebuah sekolah dan mengajar di sebuah desa terpencil di Laratuka, Nusa Tenggara Timur. Laratuka juga merupakan daerah di mana Bayu, suami dari Lailani, ditempatkan untuk bertugas. Vakum 5 tahun, Velita mengakui ada sedikit keresahan dan kekhawatiran dalam kembali ke dunia akting. Apalagi sang sutradara Kemo Ngusong menaruh harapan yang tinggi kepada para pemain, tak terkecuali Velita. Ada jawabannya tentang kita ya. Aku nanya Iva, aku tuh jujur beratnya yang paling berat adalah aku meninggalin anak-anak aku lama berapa tahun terakhir ini. Jadi bisa nggak ya lama bisa dari anak-anak total hampir 1 bulan kan.
kamu kenapa ngeliat peran kamu di situ seperti apa, adegannya yang aku lakukan akan seperti apa, message filmnya akan seperti apa. Itu kalau nggak mungkin kesannya kayak nggak penting untuk dikomunikasikan dengan anak ya, tapi buat anak-anak khawatir karena di sini mereka belajar ibunya itu kerja atau syuting itu tidak banyak sekali penggunaan. Rayakan 20 tahun berkarya, Charlie Van Houten gelar konser di Malaysia. Musisi Charlie Van Houten siap menggelar konser tur Asia dalam merayakan 20 tahun berkarya di industri musik tanah air. Rencananya Charlie Van Houten ini menggelar konser di 5 kota besar Malaysia dengan dukungan Network SDN PHD. Sebelumnya konser 20 tahun Charlie berkarya pertama kali telah dilaksanakan pada 11 Maret 2023 di Axiata area Bukit Jalil, Malaysia dan Singapura. Konser pembuka tersebut sekaligus menjadi konser reuni bersama para personil ST12. Charlie Van Houten menegaskan bahwa konser kali ini turut menghadiri setiap band dan beberapa musisi lainnya. Selain Malaysia, beberapa negara juga akan dikunjungi oleh Charlie Van Houten dan berakhir di Indonesia. Man. Tadi sama setiap band mungkin 20 tahun berkarya di Belanda. Untuk yang konser kali ini mungkin ada yang berbeda mas. Kan setelah sukses kemarin yang di Singapura bareng ST12. Ya, berbeda pasti karena memang kemarin juga sebetulnya di Axiata di KL Kuala Lumpur itu memakai tema 20 tahun Charlie berkarya, dan cuman memang ada reunion ST12 gitu. Jadi konsernya tetap konser Charlie sama Pepeng dan Setia Band, tapi ada reunian di ST12 gitu. Dan sekarang ini benar-benar pure memang 20 tahun Charlie berkarya bersama Setia Band, dan pendukungnya juga berbeda. Gitu. Nanti mungkin setiap kota lain berbeda-beda gitu. Kalau secara konsep ya. Untuk pemilihan artis-artis yang ikut, Bang Charlie seperti apa? Pemilihan artis itu juga tidak ngasal ya, sebetulnya. Karena memang ada permintaan. Jadi aku juga sama Menara Network itu juga survei gitu. Kalau untuk di daerah sini, kalau ini yang memungkinkan masuk nggak, ini memungkinkan masuk nggak. Gitu. Jadi ya inilah yang sudah. Kalau pemilihan kota sendiri kan di Malaysia juga mungkin yang pertimbangannya. Ya pertimbangannya. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnula Syaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.